Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kurang kompak nih jawabnya. Kompak jika ibu kan apa kabar hari ini? Kalian menjawabnya dengan Alhamdulillah, luar biasa, tetap yes, yes, yes. Wah, kurang semangat nih, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, bagus, pada semangat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah ya kalian semua. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Dika ya. Dika tolong dipimpin ya teman-temannya. Terima kasih Dika. Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang senang membaca? Atau mungkin kalian pernah dengar cerita apa aja? Wah, ya Nindi apa? Cerita Cinderella. Terus? Oh, iki apa? Sang Kuryang. Ibu harap setelah melakukan pembelajaran hari ini, kalian dapat berlatih menceritakan kembali teks fiksi. Dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Dan dengan kegiatan berdiskusi, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi. Ada yang tahu apa sih cerita fiksi itu? Ya? Apa Kirana? Wah, benar sekali. Jadi, cerita fiksi itu adalah rekaan atau khayalan pengarang. Pengarang itu adalah seseorang yang membuat cerita itu sendiri. Isi ceritanya dapat asli dari pengarangnya berdasarkan fakta atau kenyataannya. Cerita fiksi yang dikarang atau dibuat berdasarkan faktanya diperoleh dari pengalaman si pengarang itu sendiri. Bisa juga melalui pengalaman orang lain. Sekarang Ibu akan menanyakan, apa sih tokoh pada cerita fiksi? Ya Nanda? Ya betul. Terus ada lagi? Iya benar. Jadi tokoh pada cerita fiksi itu tokoh atau pelaku yang berperan dalam suatu cerita. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada ya, biar Ibu saja deh yang bertanya kepada kalian. Ibu akan bertanya kepada Wilda. Wilda, apa saja ciri-ciri cerita fiksi? Ya, merupakan. Ya, betul. Iya, betul Wilda. Tepuk tangan untuk Wilda. Selain yang dijawab oleh Wilda, ciri-ciri cerita fiksi juga dapat menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa, disajikan dalam bentuk cerita dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Di sini, Ibu mempunyai video tentang cerita fiksi yaitu Telaga Warna. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tanggehan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginannya segera terkabul,
Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamanah pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamanah melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya Raja Kuta Tanggehan tersebut tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamanah sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggehan memanjakan Gilang Rukmini. Putri raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tidak segan berbicara kasar. Namun, baik Raja dan Ratu Kuta Tanggehan maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kau minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Benar, putriku. Bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kuta Tanggehan. Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah ayah ibunya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamanah sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Beliau kemudian menemui Kamasan istana. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Baik Yang Mulia, titah paduka siap hamba laksanakan. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini tiba. Rakyat Kuta Tanggehan bersama Raja dan Ratu berkumpul di balairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairung istana. Pakaian yang dikenakan sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tanggehan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Nah, pakailah kalung ini. Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu ke lantai balairung istana. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balairung istana seketika menjadi hening. Ratu Purbamanah yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya sangat sedih
dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamana yang menangis. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tanggehan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Istana Kuta Tanggehan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kuta Tanggehan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan Kuta Tanggehan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah, telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Siapa saja tokoh yang ada dalam video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Iya, ada raja, ada permaisuri, ada putri. Ibu punya cerita tentang Telaga Warna. Ibu berikan waktu 15 menit untuk membacanya dan memahami isi cerita tersebut. Sudah selesai semuanya? Ibu ingin bertanya, apakah cerita yang kalian baca tadi termasuk fiksi atau non-fiksi? Ya, betul sekali Cidan. Jawaban Cidan sudah benar, tetapi kurang lengkap. Beri tepuk tangan untuk Cidan. Sekarang Ibu minta untuk menganalisis informasi tentang teks bacaan yang ada di LKPD dengan teman sebangkunya. Gimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Waktunya sudah habis ya. Ada yang berani tidak maju ke depan untuk menyampaikan jawaban yang sudah dikerjakan dan membaca teks bacaan yang ada pada LKPD? Ya, Wita dan Maila, boleh silahkan maju. Ya, baik. Terima kasih untuk Maila dan Wita sudah berani maju ke depan. Bisa beri tepuk tangan dulu untuk Maila dan Wita? Jadi, yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu sudah benar ya. Namun, dalam membacanya masih ada yang kurang. Ada yang tahu kurangnya di mana? Iya, betul. Membacanya terlalu cepat dan suaranya terlalu pelan sehingga teman-temannya yang mendengarkan kurang kedengeran. Nah, anak-anak, dengan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berdasarkan dari khayalan pengarang tetapi juga bisa berdasarkan fakta. Jadi, kita dalam membaca harus menggunakan suara yang keras supaya teman-teman semua dapat mendengarnya, dan dalam membaca tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Untuk menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Baik, terima kasih semuanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.